Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul Mukarramun, segenap para alim wal ulama, para asatidah, para guru sekalian, wabil khususnya yang sama-sama saya hormati Al-Mukarram Ustadz Usrul Ilmi, Bapak Ketua RW kita Bapak Wino, yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, dan seluruh jamaah Bapak Ibu hadirin daripada Masjid Jami'at Taubah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita membahas tentang masalah jujur, bab masalah sidik, ya. Dan kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu babul muraqabah, bab tentang muraqabah. Apa sih muraqabah? Kata ulama, muraqabah itu adalah ketika seorang hamba merasa diawasin sama Allah. Ketika seorang hamba merasa diawasi oleh Allah, itu muraqabah. Ya, jadi pelajaran kita ini masih membahas tentang pondasi. Pertama, kita membahas masalah ikhlas, pondasi kita. Yang kedua, kita membahas masalah taubat, pondasi kita. Yang ketiga, kita membahas masalah sabar, pondasi kita. Yang keempat, kita membahas masalah jujur, pun pondasi kita. Yang kelima, kita bahas muraqabah. Kenapa muraqabah ini penting termasuk pondasi? Karena seorang hamba tidak akan bisa terlepas dari maksiat kalau dia belum bisa muraqabah. Ya. Apa sih muraqabah tadi? Merasa diawasi Allah. Kalau kita lihat ada satu perangkat, device dalam kehidupan kita, yang kalau kita pasang kita pasti akan hati-hati. Apa kira-kira perangkat itu yang kalau kita pasang kita hati-hati? CCTV. Kita sejak ada CCTV ini sekarang, Pak Wino, kalau ada di jalanan kan ada CCTV ya. Jadi kalau misalnya ada orang sekarang nggak pakai helm, nggak pakai seatbelt, itu bisa kena foto itu. Saya pernah sekali waktu tengah malam jam 12 ziarah keluar Batang, mana minjem mobil temen lagi. Lewat tuh saya, di Kuningan, lupa pakai seatbelt, namanya tengah malam, polisi udah tidur kali itu ya. Tiba-tiba dapat surat cinta dari polisi. Sampai ke rumah ada fotonya. Lagi pakai baju koko putih, nggak pakai seatbelt, ketahuan tuh. Besok nggak pernah lagi berani, udah besok pakai seatbelt terus tuh. Nah begitulah hadirin, orang kalau merasa diawasi dia akan takut-takut. Muncullah rasa takwa, muncullah rasa takut karena merasa diawasi. Saya mau tanya, CCTV polisi sama CCTV-nya Allah kira-kira lebih hebat mana? Lebih canggih Allah. Kalau CCTV polisi bisa diapain? Dimatiin, bisa dicopotin, bisa ditutup. Kadang-kadang sekarang ada yang plat nomornya dilipat sama dia tuh, biar nggak ketahuan ini BF apa AP kan gitu. Tapi kalau CCTV-nya Allah nggak bisa, hadirin. Nggak ada yang bisa mengelabui CCTV-nya Allah. Dia ada dimanapun tempat. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Kata Allah, dialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri dan juga ketika gerak tubuhmu di antara orang-orang yang bersujud. Artinya apa? Allah memperhatikan segala gerak-gerik kita. Yang kedua, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah senantiasa bersama kalian di mana saja kalian berada.
Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Buat Allah tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di bumi maupun di langit. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala niscaya tetap mengawasi kita. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mana mata yang berkhianat dan Allah tahu segala apa yang disembunyikan dalam hati. Tuh. Intinya apa? Dari 5 ayat di atas, yang nomor 1 Allah melihat kita. Yang kedua Allah bersama kita. Yang ketiga Allah mendengar kita. Yang keempat Allah tahu kita. Yang kelima Allah mengawasi kita. Nih 5 ya, yang harus kita sematkan di dalam hati. 5 nama Allah yang kalau kita pengen muraqabah kita harus ingat-ingat Allah 5 nih. Apa yang pertama? Allahu basir. Allah maha apa? Melihat. Allahu ma'ana. Allah bersama kita. Allahu sami'un alim. Allah dengar, Allah tahu. Juga yang terakhir inna rabbaka labil mirsad. Allah senantiasa mengawasi kita. Asmaul husnanya al-hafiz. Allah yang menjaga kita. Tuh. Jadi kalau sudah mantap 5 poin tadi, maka insya Allah kita akan jadi orang yang muraqabah. Cuman hadirin rahimakumullah, muraqabah ini mesti ada kerjaannya. Ya. Kita bisa muraqabah sesaat, sebentar, tapi nggak langgeng muraqabah kita. Paling mungkin lagi di masjid doang. Paling mungkin lagi di rumah doang. Kadang di luar nggak muraqabah kita. Maka cara paling mudah orang bisa muraqabah adalah dawamu dzikrillah. Adalah apa? Langgengkan berzikir kepada Allah. Ya. Prakteknya belum bisa. Nah, pakai aja, ya, majuin. Ya, sambilan, saya sambilan aja. Ya. Jelas? Jadi cara bagaimana tadi muraqabah? Caranya dawamu dzikrillah. Gimana caranya biar bisa terus dawam zikir nih? Hadirin, ulama dulu ngajarin kita kalau mau banyak zikir kemana-mana megang tasbih, kemana-mana megang tasbih. Cuman kan repot ya, apalagi kita di kantor yang mana notabene orang kantor jarang yang megang tasbih. Kelihatannya soleh banget kita, ke kantor megang tasbih, kerja megang tasbih, keluar megang tasbih, dipanggil Pak Ustadz, dipanggil Pak Ustadz. Ustadz bukan dipanggil Ustadz. Kenapa? Karena kita kemana-mana megang tasbih. Ini kan jadi agak sulit buat kita orang-orang modern sekarang. Nah terus bagaimana Ustadz solusinya? Sekarang ada yang namanya tasbih digital yang kita taruh di tangan, ya. Jangan yang buat mancing tuh, hitung tek tek tek, yang ngitung parkiran bunyi soalnya tuh. Tek 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 tek, kata orang ini ngitungan apaan sih orang. Sekarang udah ada yang canggih, yang cakep, nggak usah pakai yang dijepit nggak. Sekarang modelnya kayak cincin. Ada yang terbaru, cakep tuh. Saya pakai itu tuh. Iya, kita taruh di telunjuk kita ya. Kita pakai gini, nggak kedengeran, suaranya nggak berasa. Tuh. Kenapa mesti pakai tasbih? Karena zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu mereka tuh kalau baru mulai dekat sama Allah, mereka takorrubnya dengan megang tasbih. Kemana-mana tasbih. Namanya dawamu dzikir, terus menerus berzikir. Ya. Karena kita nggak pungkiri yang namanya manusia, kalau lagi megang tasbih pasti ingat Allah. Kalau lupa megang tasbih, lepas tasbih, lupa sama Allah. Ya, jadi biar muraqabah terus apa tuh? Kita banyak-banyak baca la ilaha illallah dimanapun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai yang nanti kita jaga bukan waktu. Kita sekarang jaga waktu nih, waktu di masjid kita jaga, jangan maksiat lagi di masjid, jaga waktu namanya. Waktu di rumah jangan macam-macam, jaga waktu. Nanti ada orang Pak namanya jaga nafas. Jaga apa? Nafas. Ini yang paling berat. Jaga nafas jangan sampai terhembus dalam kondisi lupa sama Allah. Ajib gitu. Ya.
Jadi tiap hembusan nafasnya Allah, tiap hembusan nafasnya la ilaha illallah. Cuman saran saya kalau mau baca zikir itu aja. Astagfirullah, kalau enggak la ilaha illallah, kalau enggak sholawat 3 aja, jangan yang lain Pak. Jangan yang lain. Jangan subhanallah, jangan. Subhanallah, subhanallah. Jangan. Itu zikir keras. Ya, zikir berat. Yang kalau kita banyak membaca subhanallah, khawatirnya nanti fisik kita enggak kuat. Ya, makanya yang disarankan sama ulama yang boleh diperbanyak 1 sholawat. Mau banyak berapa silakan. 10.000 boleh, 100.000 silakan. 1 juta juga kalau sanggup boleh-boleh aja. Yang kedua istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Baca sebanyak-banyaknya silakan. Yang ketiga la ilaha illallah. Tapi kalau zikir yang lain, hati-hati. Ada dosisnya. Ada apanya? Dosisnya. Coba kita ya baca zikir yang nggak ada dosisnya, minum obat aja nggak dosisnya bisa apa? Bisa sakit. Walaupun obat itu kan bisa menyembuhkan, tapi kalau kita minum tanpa dosis bisa apa? Bisa membahayakan diri kita. Tuh. Iya. Bismillah. Nah jadi hadirin ya, bagaimana cara kita biar bisa konsisten ya dengan muraqabah apa tadi? Dawamu dzikrillah, yaitu terus menerus berzikir. Gimana caranya? Bawa tasbih. Ya, bawa tasbih. Kalau nggak bisa punya tasbih, pakai tasbih digital. Ya. Nah ini ada satu keunikan hadirin. Makin hari seharusnya orang udah nggak perlu tasbih. Ya. Makin tinggi makom seseorang, seharusnya nggak perlu tasbih. Kenapa? Karena nafasnya adalah zikir. Jadi ini bukan zikir lagi pakai Allah, bukan. Nafasnya zikir udah. Coba bayangin ya, orang yang nafasnya zikir. Tuh. Kalau kayak musisi kan nafasnya musik ya. Nggak boleh jalan dikit yang diinget musik. Kalau orang-orang sudah sampai makom yang tinggi, nafasnya zikir. Tapi yang luar biasa, ada seorang ulama ya, yang bernama Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Imam Junaid Al-Baghdadi itu walinya para wali. Kita nih hadirin semua, kalau ditanya, ente ikut tasawufnya siapa? Ane ikut Junaid Al-Baghdadi. Kenapa? Kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ya, bahwasanya tasawuf itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan Allah lewat kitabullah, dengan Nabi lewat sunnahnya. Artinya apa? Tasawuf itu bagaimana kita berpegang dengan kitab dan sunnah. Nah Imam Junaid Al-Baghdadi udah begitu azimnya, udah begitu tingginya makomnya, masih megang tasbih kayak orang baru mulai belajar. Ditanya sama muridnya, wahai guru, saya kok ngelihat antum kan udah luar biasa, kok masih megang tasbih sih? Kan harusnya orang yang sudah makom tinggi nggak megang tasbih udah. Apa kata gurunya? Gurunya siapa namanya? Al-Imam Sarri As-Saqati. Imam Sarri As-Saqati bilang begini, wahai muridku Junaid, saya pernah bertanya kepada guru saya persis seperti pertanyaanmu. Saya tanya guru saya kepada guru saya Ma'ruf Al-Karhi. Wahai Tuan Guru, kenapa Anda sudah sedemikian tingginya masih pakai tasbih? Kata gurunya Ma'ruf Al-Karhi, wahai muridku, saya juga pernah bertanya kepada guru saya. Siapa gurunya? Al-Imam Bishr Al-Hafi. Ya. Wahai guru, kenapa Anda masih pakai tasbih? Kan Anda sudah tinggi makomnya. Kata Bishr Al-Hafi, ya, wahai muridku, saya pernah bertanya kepada guru saya, Umar Al-Makki. Kata Umar Al-Makki, saya juga bertanya kepada guru saya, Hasan Al-Basri. Jadi gurunya siapa tuh? Hasan Al-Basri adalah orang yang pertama megang tasbih bawa yang muter-muter tuh Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri? Murid langsung Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Hasan Al-Basri? Wahai muridku, sungguh aku tidak akan pernah meninggalkan sesuatu yang dulu aku pakai dan bisa menyampaikan aku kepada Allah. Jadi kata Hasan Al-Basri, dulu saya masih belajar zikir, saya masih megang tasbih. Sampai sekarang pun saya gak bakal tinggal tasbih saya. Karena berkah tasbih saya bisa dekat sama Allah. Tuh.
Jadi jawabannya, walaupun udah pinter, walaupun udah cerdas, kalau ngajar jangan lupa bawa kitab. Ya. Ini menunjukkan ketawaduan. Walaupun udah hafal Quran 30 juz, jangan lupain mushafnya. Kenapa? Membaca langsung di mushaf banyak fadilahnya walaupun hafal. Walaupun kita sudah menjadi guru, sudah menjadi ulama, udah tinggi makom kita, jangan lupakan sekolah kita, jangan lupain pesantren kita, jangan lupain guru kita tuh. Pelajarannya begitu. Jadi walaupun udah tinggi kayak Hasan Al-Basri, nggak lupa tuh dengan tasbih. Yang kedua tadi menjaga ketawaduan. Tuh, ya. Nah ini, jadi cara bagaimana kita bisa muraqabah adalah kita ya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya hadis yang pertama yang diriwayatkan Imam Nawawi dalam hadis Jibril. Hadis apa hadirin? Hadis Jibril. Ini terkenal nih. Ya. Hadis Jibril itu satu hadis yang terdapat dalam Arba'in Nawawi. Hadis nomor 2. Biasanya Pak kalau orang ngafal hadis Arba'in, hadis pertama masih semangat. Hadisnya gampang, innamal a'malu binniyat. Hadis pertama gampang, hadis kedua hadis Jibril, panjang banget 1 halaman. Udah mulai agak nyerah nih. Ustaz panjang banget, Ustaz. Udah lengkapin aja, lengkapin. Gimana hadisnya? Hadisnya panjang, singkat cerita, malaikat Jibril datang kepada Rasul. Lagi di masjid. Buat para jamaah yang pengen umroh, nanti kalau berangkat umroh, tanyain ke matoifnya, Ustaz, pintu Jibril di mana? Pintu Jibril itu. Pintu Jibril maksudnya adalah dulu malaikat Jibril datang dalam wujud manusia lewat pintu itu. Ya. Jadi pintu itu adalah akses. Wah, ada ini? Nggak ada ini? Nggak. Hah? Ada. VGA. Iya VGA. Malaikat Jibril datang dalam wujud seorang manusia kepada baginda Rasul. Bertanya 3 perkara. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ya, ini 3 tingkatan. Islam, iman, ihsan. Nah, yang ketiga apa tadi? Ihsan. Nah, ini dia poin yang ketiga. Hadirin, Nabi ditanya, "Ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan? Kata baginda Rasul, "Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak." Coba perhatikan. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ingat, dalam kajian tasawuf ada istilah melihat Allah. Saya melihat Allah, kami melihat Allah. Jangan dimaknakan melihat Allah dengan mata kepala, nggak mungkin. Illa di yaumil kiamat. Di dunia nggak bisa. Terus apa makna melihat Allah? Makna melihat Allah ka'annaka, seakan-akan melihat Allah. Sama contoh gini, saya ngelihat Faras, seakan-akan saya lihat Pak Ugi. Ya, bukan melihat Pak Ugi, seakan-akan ketika melihat anak saya ingat siapa tuh? Itulah yang dirasakan oleh para aulia ketika mereka melihat alam semesta. Ketika mereka lihat langit, ka'annahu yarallah, seakan-akan mereka melihat apa? Allah. Ketika mereka melihat bulan, seakan-akan mereka melihat pencipta bulan. Jadi bukan maknanya apa tuh? Melihat Allah dengan mata kepala kita, mustahil, nggak bisa. Ya. Nah itulah makanya ya kita harus punya pemahaman yang betul, jangan sampai salah paham. Ya, jangan sampai salah pikir. Tahu salah pikir? Salah pi jadi itu, salah pikir tuh. Tuh. Makanya kita harus betul-betul tahu. Nah, nih hadirin. Apa makna muraqabah di sini? Fa illam takun tara, kalau kita sholat nggak bisa melihat Allah, maka yakinilah Allah melihat kita tuh. Ya. Beribadahlah engkau seakan-akan melihat Allah. Namanya musyahadah. Apa hadirin? Musyahadah. Yang kedua, kalau engkau nggak bisa melihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu. Namanya apa? Muraqabah. Saya mau tanya, tinggian mana? Ibadah seakan-akan melihat Allah, apa ibadah diawasi Allah? Seakan-akan melihat Allah. Lebih tinggi seakan-akan melihat Allah.
Ana punya cerita begini hadirin. Dulu ada seorang santri daripada Imam Ahmad bin Hambal. Ini santrinya Imam Ahmad bin Hambal suatu hari ketahuan baca Quran 1 hari hatam. Ini luar biasa nih. Kita bisa nggak 1 hari hatam? Insya Allah ya. Katanya ada teman saya dulu sehari hatam, baru hari pertama langsung hatam Quran. Wah hebat bener, saya tanya gitu. Ente hatam Quran luar biasa sehari. Iya, nerusin bacaan tahun lalu katanya gitu. Tahun lalu sudah juz 29 katanya, tinggal 1 juz lagi. Hatam ya pantas hatam, tinggal nerusin 1 juz ya hatam. Baik. Ini ada orang 1 hari hatam ya. Sampailah berita tersebut kepada gurunya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Oh nggak nyampe ya. Hah? Nggak bisa, gue udah ada port tambahan. Ya nanti aja nanti. Ya. Baik. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal, ya fulan, ente betul nggak baca Quran 1 hari hatam? Iya betul wahai guru. Bagaimana ente bacanya? Coba baca. Dibaca, cepat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang baca Quran hari itu udah hafal, itu bacanya cepat kayak kilat. Cepat buat bacanya. Kita nggak bisa niruin dah, cepat baca. Kata Imam Ahmad begini, ya fulan, ente baca Quran seakan-akan bayangkan saya sedang berada di hadapanmu melihat bacaanmu. Coba pulang baca dengan cara itu. Dia pulang sampai rumah, dia baca Quran, dia bayangkan seolah-olah gurunya sedang mengawasinya. Sampai selesai, besok laporan lagi. Bagaimana? Berapa juz yang kau hatamkan? Wahai guru, saya baca tidak dapat 1 juz. Kenapa tuh? Karena merasa diawasi guru, takut salah. Bacanya pelan. Udah, kalau begitu engkau bayangkan bahwa Rasulullah sekarang sedang mengawasi bacaanmu. Udah pulang sana. Bayangkan seperti itu. Pulang baca Quran. Besoknya laporan. Berapa juz yang kau dapat? Enggak ya, wahai guru. Tidak sampai 1 juz. Saya tidak bisa melanjutkan bacaan saya. Kenapa? Merasa malu sama Rasul. Baca buru-buru. Ya sudah, sekarang engkau bayangkan Allah sedang mengawasi bacaan. Dipulang ke rumah, dibaca. Ya, besoknya laporan. Berapa juz yang kau hatamkan? Wahai guru, enggak sampai 1 surat, saya sudah tak sanggup melanjutinya. Kenapa? Karena haibahnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa tuh? Ya, muraqabah, musyahadah tuh. Ya. Nah ini. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Abi Dzar Jundub bin Junadah. Dari Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dalam hadis yang kedua Rasul mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ya, iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik gitu. Nah, ini hadis ini sebenarnya poinnya di kalimatnya ini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada ini. Artinya apa? Kalau kita muraqabah jangan di masjid doang. Muraqabah jangan lagi sholat doang. Muraqabah jangan di tempat ibadah doang, tapi di mana saja kita berada. Meskipun di dalam tempat yang paling kotor sekalipun, seperti toilet misalnya. Ya. Makanya kita diajarkan sama guru-guru kita. Nih kalau kita masuk tempat-tempat yang nggak boleh zikir, kan kalau yang zikir jelas ya,
Lagi di kantor boleh gak zikir? Boleh zikir. Muraqabah gak? Muraqabah. Di pasar zikir gak? Boleh zikir. Muraqabah gak? Muraqabah. Ada satu tempat yang kita gak boleh zikir. Apa itu? WC. Ya. Sampai pun di WC, kalau bisa kita jangan hilangkan muraqabah kita. Bagaimana cara zikirnya? Jangan pakai zikir bil lisan, tapi kita zikir di mana? Di hati. Itu pun kalau bisa mesti hati-hati tuh. Ya. Jadi zikir kita di dalam WC itu bukan zikir kayak baca subhanallah, bukan. Tapi ganti dengan hal yang lain dalam bentuk muhasabah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tafakkur. Contoh nih, kita lagi buang air. Kan kita buang air di kamar mandi kan yang kita lihat macam-macam kan. Kita tafakurin, lagi ngeliat kotoran kita, ya Allah, saya tidak lebih mulia dari sebuah kotoran. Saya hina karena aslinya diri saya adalah kotoran. Tafakur aja. Ya Allah, nikmat banget ya, masih sehat, dikasih badan sehat, masih bisa buang air lancar, masih bisa kencing lancar, nggak kena penyakit. Jadi bersyukur. Nah itu tuh muhasabah begitu. Jadi yang di WC begitu, muhasabah, tafakur tuh. Ya. Cuman jangan apa tuh, jangan lama ya tuh. Jadi di WC itu bukannya begini zikirnya, Allah, ya Allah. Nggak pantas kita berzikir di dalam WC, walaupun dalam keadaan hati, tapi ganti dengan zikir-zikir yang lain tuh ya. Tuh. Nah, jadi bertakwalah di mana saja kita berada. Nah, terkhusus muraqabah yang paling susah itu muraqabah lagi sendirian. Kita kalau lagi rame nih, jadi orang soleh semua, hadirin. Lagi rame begini nih, soleh semua, pegangan tasbih, zikir, khusyuk kita. Tapi kalau kita lagi sendirian, di kamar sendirian, nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang lihat sama sekali, bagaimana sikap asli kita? Itulah kita. Ya. Makanya kalau kita mau belajar muraqabah, paling gampang di tempat yang tersembunyi, nggak ada yang tahu kecuali Allah sama dirinya. Di situ paling gampang kita melihat keaslian diri kita. Jadi jangan ketipu dengan pujian manusia. Ada orang memuji ustadz, wah ustadz luar biasa, soleh banget, ustadz alim banget, ustadz bertakwa banget dan sebagainya. Jangan GR, jangan girang kalau ada orang memuji kita seperti itu. Kenapa? Karena yang tahu diri kita ya. Bagaimana diri kita? Lihat diri kita lagi sendiri, tuh diri kita ya. Bulan puasa, nih buat anak muda nih ya, bulan puasa di rumah nggak ada orang, sepi. Ada es teh di kulkas, bekas buka kemarin. Pas banget abis subuh, abis main bola tadi aus gitu. Buka nggak kulkas? Tergantung muraqabah. Kalau muraqabahnya kuat nggak dibuka sama dia. Tapi kalau lemah, lalai, luput, nggak ada yang lihat, merasa Allah tidak lihat, maka dibuka tuh kulkas, diminum. Kenapa? Ngerasa nggak ada yang. Makanya nih orang yang berbuat maksiat di tengah kesendirian, ini dosanya gede, hadirin. Satu, yang pertama, kalau dia berbuat dosa lagi sendirian, dia merasa Allah nggak lihat, kafir tuh orang. Kafir. Kenapa kafir? Lah, masa Allah nggak lihat dia? Kalau dia meyakini Allah nggak tahu, kafir nggak? Seakan merendahkan Allah. Saya mau tanya, kalau ada orang bilang begini, Allah nggak bisa ngelihat kita, kira-kira tuh orang kafir nggak tuh? Kafir itu. Jadi kalau orang maksiat dalam kesendirian, kan bisa jadi yang pertama tuh, tenang, Allah nggak lihat, begitu kita. Kalau kita sih nggak. Jamaah Taubah saya yakin nggak begitu. Yakin semua Allah ngelihat kita, semua saya yakin begitu. Paling yang kedua nih, orang maksiat lagi sendirian, kemungkinan besar yang kedua nih, apa itu? Ngeremehin Allah, ya, ngeremehin Allah, atau bisa jadi tertipu, ya, tertipu dengan kebaikan Allah. Tenang, dosa mah bisa diampunin, Allah kan baik gitu ya.
Ya, Allah kan Maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Kayaknya mungkin kita yang ini nih gini ya. Gara-gara kebanyakan ngaji nih gini nih. Tenang aja, ada syafaat Nabi. Siapa yang baca sholawat ntar dapat syafaat, tenang gitu. Ini yang ketiga kayaknya kita modelnya nih. Kita sih nggak mungkin dah. Kita pasti yakin Allah tahu kita. Yang kedua ngeremehin Allah kayaknya enggak. Kita nggak bakal ngeremehin Allah. Paling yang ketiga nih, nggak apa-apa dah dosa dikit begitu kan ya. Ini ya. Kalau kita dalam kesendirian aja masih maksiat, kapan belajar takwanya tuh. Makanya belajarnya kita bukan lagi di masjid, bukan. Belajarnya kita pas lagi di rumah. Ya, itulah diri kita. Apalagi ya santri nih, pas di pondok soleh banget, sholat paling dulu, sholat berjamaah terus dan sebagainya. Belajarnya kapan? Pas pulang dari rumah. Ya. Pokoknya orang kalau ngikut ustadz, pokoknya 24 jam ngikutin ustadz, bener semua tuh orang. Kenapa? Dia mau nggak mau ikut jamaah, mau nggak mau ikut sholat, mau nggak mau ikut ngaji. Pas pulang ke rumah, baru ketahuan siapa itu orang. Gitu. Nah, buktikan di situ. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan muraqabah? Kata Abdullah bin Abbas dalam hadis Nabi, kuntu khalfan Nabi. Dulu saya pernah ada di belakang Nabi, yauman pada suatu hari. Faqala, kemudian baginda bersabda, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin, sungguh aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Nih, lihat bagaimana Nabi ngajarin anak kecil muraqabah. Anak kecil nih, bukan orang gede nih, anak kecil. Mungkin usia 9 sampai 10 atau mungkin lebih. Pokoknya masih kecil lah, belum dewasa, belum balik. Apa kata Rasul? Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. 2 kalimat ya. Ada yang nanya gini, Ustadz, gimana bisa kita jaga Allah? Lah kan Allah yang jagain kita, masa kita jaga Allah gitu. Ini yang dimaksud dengan menjaga Allah bukan kita jagain Allah, bukan. Yang dimaksud jaga Allah adalah kita menjaga perintah dan larangan Allah. Ya, jaga perintah dan larangan Allah. Apa contohnya? Ya sholat 5 waktu, jaga. Ya, jangan maksiat, jaga. Kalau seandainya kita sudah menjaga Allah dalam makna menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kita akan dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah ya. Ini Pak, akhir zaman ini nggak ada yang bisa kita harapkan kecuali Allah ya. Kita mau minta perlindungan siapa ya? Polisi, ada tidurnya polisi ya. Banyak gak polisi tidur? Saya bilang sama jamaah, Pak, di rumah ente ada polisi tidur gak? Ada Ustadz, bangunin udah malam gitu, tahajud tuh. Kita mau ngarepin siapa? TNI, manusia kayak kita, ada istirahatnya, betul? Ya, apalagi sekarang sudah banyak CCTV doang kan gitu, jarang-jarang kita polisi dan sebagainya. Mau ngarepin siapa kita? Ya. Nggak ada yang bisa kita harapkan untuk menjaga kita kecuali siapa? Allah. Nah, bagaimana cara kita biar dijaga Allah? Ya jaga perintah Allah, jaga larangan Allah, begitu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ini yang luar biasa hadirin. Pernah nggak kita mengalami hal kayak Nabi Yusuf? 1, Nabi Yusuf ganteng. 2, istri ya pada saat itu pemimpin pas itu namanya siapa? Siti Zulaikha. Cantiknya nggak ketolongan. Bayangkan ya. Ini istri raja ya, mengajak berzina di dalam kamar, kamarnya kekunci. Itu katanya pintu kuncinya pintu kamarnya ada 7, kekunci semua, nggak ada yang lihat. Ya. Kenapa Nabi Yusuf selamat? Pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf selamat? Jawabannya, karena ketika Nabi Yusuf pengen dizinahi oleh Siti Zulaikha, Nabi Yusuf melihat burhana Rabbi, bukti atau tanda dari Allah tuh.
dilihat tanda bukti dari Allah, nggak jadi maksiat. Ya. Cuman kadang-kadang nih kita sama, kita pengen maksiat nih, dikasih tanda sama Allah biar nggak maksiat, kita nggak sadar hadirin, kita nggak ngeh sama tanda dari Allah. Saya punya jamaah, dia salah satu sales di Toyota, Tunas Toyota. Ini cerita nyata nih, kisah nyata. Dia dari Depok naik motor RX King, nggak biasanya yang namanya sales naik mobil, naik motor RX King. Azan asar, berhenti motor, mati tuh RX King di depan masjid, mati mogok, diselak lagi, nyala, jalan lagi, jalan, mati lagi, berhenti di depan masjid. Yang kedua, mati, digas lagi, nyala lagi, jalan lagi, berhenti di masjid. Yang ketiga, masih belum mau sholat tuh. Akhirnya apa? Motornya digas lagi, dipaksa nyala, habis maju meninggal ketabrakan di situ. Lewat 3 masjid, ditegur sama Allah, nggak mau berhenti, tabrakan, nauzubillah. Itu namanya orang yang melalaikan rambu-rambu dari Allah karena nggak punya kepekaan hadirin. Ya. Nah, itulah makanya kenapa mungkin saya alhamdulillah ini malam ini baru perdana ngajar keluar. Ya. Beberapa 2 hari yang lalu sakit, ya radang sih biasa kayak orang-orang. Cuman saya ingat yang namanya radang ini kan tenggorokan, mulut teh. Itu kode isyarat dari Allah, jangan kebanyakan ngomong gitu. Ya. Jangan kebanyakan apa? Ngomong ya. Karena ustadz penyakitnya di mana nih? Mulut, bisa ngomong tapi nggak bisa ngejalani. Kalau kata orang jarkoni, iso ngajar, ora iso lakoni itu. PR tuh buat saya, sadar kita, perbaiki. Itu aja, harus sadar. Itu. Ya. Jadi kadang itu kita nggak sadar sama rambu-rambu dari siapa? Dari Allah tuh. Allah udah kasih Pak kita rambu-rambu, kitanya nggak sadar. Ya. Maaf nih ada orang kena sakit. Sakit anugerah dari Allah, tapi coba kita perhatikan sakitnya. Gitu. Ada orang sakitnya tangan misalnya, coba tangan kita dosa apa? Ya, tangannya cantengan. Coba lihat di tangan kita pernah ngapain? Bisa jadi kita zalim dengan tangan kita itu. Itu kode dari Allah biar kita taubat. Itu ya. Nah itu, jadi cara kita mendapatkan muraqabah, caranya bagaimana? Jaga perintah Allah dan jauhi larangannya di setiap waktu. Cuman ini penjabarannya sangat luas. Karena untuk menjaga dari perintah Allah dan larangan Allah itu butuh ilmu. Contoh, masuk masjid nih kita. Ini banyak kesalahan yang orang kerjakan, tapi umum. Contoh, meletekin tangan. Nggak boleh di masjid meletakkan tangan, tek. Ya, itu salah satu larangan meletakkan tangan di masjid. Ya, apalagi lagi sholat. Satu di antara sebabnya mengganggu. Ya, di antara sebab dilarangnya apa? Mengganggu. Bukan meletekinnya, tapi mengganggunya gitu. Karena itu orang sholat tuh gini, tek gitu. Itu ganggu orang sholat, mengganggu orang sholat. Berarti mengerjakan haram. Mengerjakan haram berarti tidak menjaga Allah. Gitu. Ya. Jadi butuh ilmu. Apalagi yang haram di dalam masjid. Ya. Kalau kata ulama, kata hadis, kata Nabi dalam hadisnya, jangan nyari barang hilang di masjid. Ya. Teriak-teriak, bang, ada yang lihat dompet aneh nggak? Gitu. Ya. Itu didoain malah tuh, semoga Allah ilangin dompet ente biar nggak balik tuh. Nyari gituan di masjid. Makanya biasanya masjid-masjid tuh ada tuh nyimpen, punya kotak penyimpanan dia. Kalau ada barang jamaah yang ketinggalan ditaruh situ, biar orang nggak teriak-teriak. Ya, jadi butuh ilmu nih kalau yang bab ini nih. Gitu. Pokoknya pastikan diri kita nggak masuk ke dalam kesalahan atau maksiat gitu. Yang pasti pakai ilmu. Gitu ya. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat tentang masalah dosa. Innakum la ta'lamuna amalan hiya adaku fi ainikum minasy-sya'r. Kunna na'udduha ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ini ajib nih. Kata Anas bin Malik, ya. Dia mengatakan sesungguhnya engkau semua pasti akan mengerjakan berbagai macam amalan yang itu diremehkan, ya, sebab dianggap dosa kecil-kecil saja. Tuh, ya, jadi yang namanya kita ini pasti ngerjain
amalan yang kita anggap remeh. Maksudnya dosa ya. Artinya semua kita umumnya akan ngerjain dosa. Kunna na'udduha, dulu nih kami menganggap dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil di zaman Nabi kami anggap minal mubiqat, termasuk dosa besar. Ya, dosa kecil. Kalau kita nih anggapnya dosa apa tuh? Ya kecil. Apa sih dosa kecil, Ustaz? Dosa kecil itu satu, dosa yang enggak disebutin Quran, itu dosa kecil. Tapi kalau Quran nyebutin jadi besar. Tuh ya. Yang kedua, dosa kecil, dosa yang bisa dihapus dengan kebaikan. Contoh, maaf, memandang perempuan yang bukan mahram. Kan dosa kecil tuh. Gimana hilangnya? Ya tinggal wudu, hilang dosanya, angus. Nah, dulu sahabat menganggap dosa kecil sebagai dosa apa? Besar. Kalau kita sekarang kebalik, dosa besar dianggap apa tuh? Kecil ya. Makanya dikatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi, orang mukmin melihat dosa kecil seperti batu yang hendak menimpanya. Dia takut, dia ngeri, dia menghindar. Sedangkan orang kafir menganggap dosa besar seperti lalat yang menempel pada hidungnya. Dianggap apa tuh? Kecil. Jadi kalau kita pengen bisa muraqabah, anggap dosa kecil sebagai dosa apa tuh? Samain. Ya. Jadi kita takut tuh, kita ngeri, jangan sampai ngeremehin dosa. Kecil ini nggak apa-apa. Nah, jadi nggak muraqabah tetap kita, gitu ya. Nah, inilah beberapa kiat-kiat agar timbul di hati kita, ya, merasa muraqabah, merasa diawasi Allah. Ya. Yang pertama tadi adalah berlaku ihsan. Yang kedua, bertakwa di mana saja, biar muraqabah di mana saja. Yang ketiga, jagalah perintah dan larangan Allah. Yang keempat, besarkan dosa kecil, besarkan dosa kecil. Yang kelima, yang terakhir, ingat innallaha ta'ala yaghor. Ingat Allah Maha Pencemburu. Wa ghairatullah an ya'tiyal mar'u ma haramallah. Allah cemburu kalau seandainya hambanya mengerjakan yang diharamkan Allah. Allah cemburu, Allah marah. Ya, makanya kita mesti hati-hati, jangan sampai bikin Allah cemburu tuh ya. Makanya kalau ada kita lagi ngerjain maksiat, terus kemudian diputus sama Allah maksiat kita, ya, lagi pacaran, yang buat remaja lagi pacaran, terus putus, itu Allah cemburu sama kita, tuh ya. Makanya buat para pemuda nih, ingat Allah Maha Pencemburu. Jangan duakan selain Allah. Jangan ada selain Allah di hati kita. Nah, itulah yang kelima, cara kita biar bisa menjadi orang yang mendapatkan muraqabah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, bebas ya, mau tentang ini boleh atau mau tentang judul yang lain dipersilakan.